pagi kami dari Prodi Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini kami akan menjelaskan rencana tata ruang yang akan mengambil studi kasus di Kabupaten Bangka Tengah. Dengan dokumen perencanaan inilah Perda nomor 48 tahun 2011. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tasya Pertami. Saya Diana Hindu Permata. Saya Muhammad Nufrasya Pindiar. Saya Najmi Faras. Dan saya Lakinu Hidatul Zalilah. Dan inilah penjelasan dari kami. Dan ada pun yang akan kita bahas di dokumen perencanaan Kabupaten Bangka Tengah ini terdiri dari Yang pertama ada gambaran umum wilayah, yang kedua ada tujuan penataan ruang, yang ketiga ada struktur ruang, dan yang keempat ada pola ruang. yang kelima ada kawasan strategis, dan yang keenam ada arahan pemanfaatan ruang. Yang ketujuh ada pengendalian pemutar ruang, dan yang terakhir ada kelembagaan dan peran masyarakat. baik semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan strategis yang akan kita rincikan menurut Perda nomor 48 tahun 2011 berdasar dan juga perubahannya Perda nomor 2 tahun 2019 Kabupaten Bangka Tengah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita pahami bersama-sama bahwasannya kawasan strategis merupakan yang kita definisikan bahwasannya kawasan ini didefinisikan sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan di tingkat kabupaten. Nah, dalam konteks Kabupaten Bangka Tengah sendiri, kawasan strategisnya terbagi menjadi dua, dikategorikan dalam dua hal. Yang pertama adalah kawasan strategis provinsi dan juga kawasan strategis tingkat kabupaten. Nah, dalam hal kawasan strategis ini, dalam konteks Bangka Tengah, kawasan strategis ini memiliki pengembangannya melibatkan pendanaan dari APBD, kabupaten, provinsi, APBN, serta kemitraan dengan swasta dan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang yang harmonis. Selanjutnya akan kita bahas inilah kawasan strategis kawasan strategis tingkat provinsi di Kabupaten Bangka Tengah. Nah, kawasan strategis provinsi di Kabupaten Bangka Tengah ini memiliki fokus pertumbuhan pada ekonomi regional yang terdiri dari dua titik. Yang pertama adalah kawasan strategis Tanjung Berikat, dan yang kedua adalah kawasan perkotaan Pangkalan Baru. Nah, pertama kawasan strategis Tanjung Berikat dicanangkan memiliki pelabuhan yang dicanangkan. Saya di sini akan menyampaikan tujuan sosialisasi RTR. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan yang telah diterapkan oleh RTR. Yang kedua itu ada meningkatkan pemahaman publik tentang pola ruang dan struktur ruang sehingga mereka mengetahui peruntukan kawasan seperti pemukiman lindung, perdagangan, dan industri pariwisata dan lainnya. Yang ketiga, ada membangun partisipasi masyarakat agar masyarakat dapat memberikan masukan, tanggapan, serta ikut terlibat dalam pengawasan pemanfaatan ruang. Yang keempat, mencegah konflik, di mana pemanfaatan ruang dengan memastikan semua pihak memahami aturan zonasi dan membatasi pemanfaatan ruang tersebut. Yang kelima, ada mendorong keteraturan pembangunan supaya kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan dan tidak ada menimbulkan bencana seperti banjir atau kerusakan, kemacetan, serta tidak merusak alam. Yang keenam, memastikan kepatuhan seluruh terhadap ketentuan perizinan dan pemanfaatan sesuai dengan regulasi. Yang terakhir ada meningkatkan transparansi dan meningkatkan aksesibilitas pemerintah dalam penyusunan pelaksanaan rencana tata ruang. Sekian, terima kasih. Perda Perubahan 2019 tetap mempertahankan pengelompokan tersebut, namun dilakukan penyesuaian teknis melalui peta dan ketentuan zonasi, termasuk penguatan aspek konservasi dan tata kelola pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi dampak dari kerusakan lingkungan dan bencana. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan penataan ruang. Tujuan penataan ruang yang kami bahas yaitu dari
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 pada pasal 5 menjelaskan tujuan penyusunan RT/RW Kabupaten adalah mewujudkan penataan ruang negeri selawang segantang yang berkelanjutan dan sejahtera dengan potensi serta komoditas unggulan yang berorientasi ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pelestarian ruang. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019, ketentuan pasal 5 ini berubah menjadi mewujudkan penataan ruang negeri selawang segantang yang terpadu berkelanjutan serta ekonomi kerakyatan yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Tengah, sistem pusat permukiman ini direncanakan sebagai bagian integral dari struktur ruang melalui pengembangan sistem perkotaan secara hierarki, yaitu dengan menetapkan berbagai tingkat pusat kegiatan, itu mulai dari pusat kegiatan lokal atau PKL, pusat kegiatan lokal promosi atau PKLP, pusat pelayanan kawasan atau PPK, hingga sampai pusat pelayanan lingkungan atau PPL, yang dimana pusat pembagian kerja tersebut ditempatkan secara strategis berdasarkan potensi dan fungsi wilayah. Nah, sistem ini juga bertujuan untuk membentuk suatu jaringan permukiman dan pusat layanan yang saling terstruktur, sehingga permukiman, layanan publik, prasarana, dan jaringan sarana pendukung dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan hierarki dan perannya. Nah, dengan demikian penyusunan pusat permukiman dalam struktur ruang ini akan mendukung pemerataan pembangunan, keterpaduan fungsi wilayah, dan pengendalian pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Menjelaskan tentang bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 serta melewati beberapa perubahan yang perubahannya pada Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 mengatur rencana sistem jaringan prasarana di Kabupaten Bangka Tengah. Saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya dari dokumen resminya. Yang pertama itu ada dasar hukum, di mana Perda Nomor 48 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Bangka Tengah tahun 2031 menjadi dokumen perencanaan ruang spasial utama. Kemudian pada tahun 2019 Perda Nomor 2 Tahun 2019 mengubah sebagaimana isi dari Perda 48 Tahun 2011, artinya saat ini ada tata ruang termasuk sistem jaringan prasarana di Bangka Tengah yang merujuk kepada versi yang lebih maju atau diperbarui oleh Perda Nomor 2 Tahun 2019. Prasarana dalam Perda itu apa saja? Menurut materi dan dokumen resminya, prasarana yang mencakup beberapa aspek antara lain transportasi, sumber air, energi dan listrik, telekomunikasi, serta jaringan pendukung layanan dasar. Dengan detail sebagai misalnya ada transportasi, jalan dan aksesibilitas perencanaan jaringan dan akses antar wilayah, termasuk jalan primer dan sekunder. Ada daftar ruas jalan baru, serta ada agar konektivitas antar kecamatan atau perdesaan itu tidak terputus, bisa lebih cepat, perekonomiannya tumbuh menjadi lebih baik, dan kegiatan sosial ekonominya menjadi lebih kuat. Penyediaan distribusi dan energi listriknya juga agar bisa memudahkan masyarakat. Dalam pasal yang diperbarui di Perda Nomor 2 Tahun 2019, jaringan sistem energi direncanakan melalui peringkasan kapasitas gardu, induk, distribusi, dan pembangunan. Nah, selanjutnya ada kawasan lindung. Kawasan lindung ini merupakan bagian wilayah yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menjaga sistem penyangga kehidupan. Dalam Perda RT/RW 2011, kawasan lindung mencakup yang pertama yaitu kawasan hutan lindung, yang kedua ada kawasan resapan air, yang ketiga ada kawasan konservasi, yang keempat ada kawasan rawan bencana, dan yang kelima ada kawasan lindung geologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kawasan budidaya yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Nomor 48 Tahun 2011.
Kawasan budidaya merupakan bagian wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sosial, ekonomi, dan kegiatan produksi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011, kawasan budidaya terdiri dari beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu kawasan budidaya hutan, meliputi hutan produksi, hutan tanaman industri, dan agroforestry. Yang kedua, kawasan budidaya pertanian diarahkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Yang ketiga, kawasan perkebunan mencakup perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat. Yang keempat, kawasan peternakan dikembangkan pada lahan datar dan berumput. Yang kelima, kawasan perikanan mencakup perikanan laut, tambak, dan kolam. Yang keenam, kawasan industri, terutama industri pengolahan hasil pertanian. Yang ketujuh, kawasan jasa dan perdagangan dikembangkan di pusat-pusat organisasi. Yang kedelapan, kawasan pertambangan diarahkan secara bijaksana pada lokasi dengan potensi galian. Perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tetap mempertahankan semua kategori tersebut, namun menambahkan arahan baru, yaitu kawasan budaya berbasis mitigasi bencana sebagai respon terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan keselamatan wilayah. Selain itu, ketentuan mengenai pola ruang diperbarui melalui peta pola ruang dan penguatan peraturan zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Tanjung Berikat ini, kawasan strategis Tanjung Berikat ini terletak di Kecamatan Lubuk Besar. Nah, kawasan ini menjadi pusat pengembangan pelabuhan pengumpan dan industri, mendukung konektivitas maritim dengan Pulau Sumatera dan Jawa. Dan pembangunan pelabuhan baru ini di sini bertujuan menunjang aktivitas ekonomi skala regional. Nah, yang selanjutnya adalah kawasan perkotaan Pangkalan Baru sebagai pusat PKLP ataupun pusat kegiatan lokal promosi. Nah, di sini kawasan ini dikembangkan untuk mendukung pusat pemerintahan, perdagangan, dan juga layanan dengan integrasi infrastruktur dan jaringan jalan serta energi untuk mempercepat urbanisasi berkelanjutan. Dan selanjutnya ada kawasan strategis di tingkat kabupaten, yang dimana di sini kawasan strategis di tingkat kabupaten ini diperkuat melalui perubahan Perda di tahun 2019. Ini adalah perubahan Perda dengan nomor 02 tahun 2019 Kabupaten Bangka Tengah. Nah, di sini diperkuat di perubahan ini terfokus pada kawasan strategis tingkat kabupaten yang juga berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Nah, dan adapun isi dari kawasan strategis tingkat kabupaten ini merupakan penekanan pada agropolitan, pariwisata, dan industri dengan kawasan-kawasan yang tersebar di beberapa titik kecamatan untuk membuka isolasi dan memanfaatkan potensi yang ada. Yang pertama terdiri dari kawasan agropolitan yang merupakan kawasan pedesaan dengan sistem produksi pertanian dan agrobisnis yang terintegrasi, termasuk agropolitan Sungai Selan, agropolitan Lubuk Besar, agropolitan Namang. Ketentuan KKPR dalam kerangka arahan pemanfaatan ruang di dalam RT/RW Kabupaten Bangka Tengah, yang dimana setiap kegiatan pemanfaatan ruang baik untuk pemanfaatan permukiman, kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya itu wajib memperoleh persetujuan kesesuaian ruang melalui mekanisme KKPR itu sendiri. Nah, KKPR ini juga berfungsi sebagai instrumen kontrol dan penjamin bahwa lokasi dan jenis kegiatan yang diusulkan itu sesuai dengan peruntukan ruang seperti kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis, kawasan permukiman, dan kawasan-kawasan lainnya. Nah, sebagaimana itu telah ditetapkan dalam peta struktur dan pola ruang Kabupaten Bangka Tengah. Melalui KKPR ini, pemerintah kabupaten memiliki dasar hukum untuk memberikan izin, melakukan pengendalian, dan menetapkan insentif maupun disinsentif terhadap pemanfaatan ruang apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan RT/RW. Nah, maka dapat diberikan persetujuan atau diberikan insentif. Nah, juga sebaliknya apabila pemanfaatan ruang yang tidak sesuai ataupun dilakukan sebelum tersusunnya rencana tata ruang
wilayah kabupaten dapat dibatasi atau ditolak dikenakan disinsentif. Nah, dengan itu penerapan KKPR dalam arahan pemanfaatan ruang mendukung tertib ruang, keterpaduan pembangunan serta pengendalian penggunaan ruang yang selaras dengan visi tata ruang dalam jangka panjang di Kabupaten Bangka Tengah itu sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang indikasi program 5 tahunan dalam penataan ruang. Nah, ini merupakan rencana kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabatan dari rencanaan tata ruang sendiri. Isinya mencakup kebutuhan pembangunan infrastruktur, pengembalian kawasan, serta arahan pemanfaatan ruang yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. KKPR tahunan kesesuaiannya harus sesuai dengan penentuan ketetapannya. Maka rencana aksinya tahunan yang memastikan pembangunan tiap tahun sesuai dengan tata ruang rencana kerjanya dalam 5 tahunan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan ketentuan umum zonasi atau yang disingkat KUZ. Ketentuan umum zonasi secara umum merupakan pedoman dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berfungsi untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. KUZ menjelaskan fungsi utama dari setiap zona, baik itu kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, pariwisata, kawasan lindung maupun zona campuran. Di dalamnya diatur intensitas pemanfaatan ruang seperti ketentuan koefisien dasar bangunan, KDB, koefisien lantai bangunan, KLB, koefisien dasar hijau, KDH, ketinggian bangunan, serta jarak bebas bangunan untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan lingkungan. Ketentuan ini juga menetapkan jenis-jenis kegiatan yang diizinkan, dibatasi maupun dilarang pada setiap zona, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai fungsinya tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Nah, selanjutnya ada pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, ketentuannya ada 3, yaitu yang pertama ada insentif, yang kedua ada disinsentif, dan yang ketiga ada sanksi. Nah, untuk insentif sendiri diberikan kepada masyarakat, pelaku usaha, atau pengembang yang memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan zonasi. Bentuknya bisa berupa kemudahan perizinan, perikanan pajak, atau retribusi, dan pemberian fasilitasi subsidi hingga penghargaan. Nah, yang kedua ada disinsentif. Instrumen ini ditetapkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Insentif juga dapat berupa peningkatan pajak atau retribusi, pembatasan izin, pengurangan fasilitas, hingga penalti tertentu. Tujuan dari disinsentif sendiri adalah memberikan sinyal bahwa setiap bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang itu memiliki konsekuensi. Dan yang ketiga ada arahan sanksi. Sanksi diberikan bila terjadi pelanggaran nyata terhadap rencana tata ruang, seperti pembangunan tanpa izin, melanggar zonasi, atau tidak sesuai dengan peruntukan. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin pembongkaran bangun. Sanksi itu sendiri dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin pembongkaran bangunan, hingga denda administratif atau tuntutan pidana sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Nah, tujuan dari insentif itu sendiri jelas, yaitu mendorong kegiatan pembangunan yang taat aturan dan membantu percepatan pengembangan wilayah yang selaras dengan rencana tata ruang. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Tengah, sistem pusat permukiman ini direncanakan sebagai bagian integral dari struktur ruang melalui pengembangan sistem perkotaan secara hierarki, yaitu dengan menetapkan berbagai tingkat pusat kegiatan, itu mulai dari pusat kegiatan lokal atau PKL, pusat kegiatan lokal promosi atau PKLP, pusat pelayanan kawasan atau PPK, hingga sampai pusat pelayanan lingkungan atau PPL, yang dimana pusat
Pembagian kriteria tersebut ditempatkan secara strategis berdasarkan potensi dan fungsi wilayah. Nah, sistem ini juga bertujuan untuk membentuk suatu jaringan permukiman dan pusat layanan yang saling terstruktur, sehingga permukiman, layanan publik, prasarana, dan jaringan sarana pendukung dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan hierarki dan perannya. Nah, dengan demikian, penyusunan pusat permukiman dalam struktur ruang ini akan mendukung pemerataan pembangunan, keterpaduan fungsi wilayah, dan pengendalian pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan dan peran masyarakat. Nah, apa aja peran masyarakat dan kelembagaan itu? Tentu saja dalam penataan ruang melibatkan berbagai kelembagaan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam mekanisme partisipasi publik seperti konsultasi, pengawasan, dan pelaporan apabila terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang. Partisipasi masyarakat juga berkontribusi dalam menciptakan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan. Baik, semuanya di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan strategis yang akan kita rincikan menurut Perda nomor 48 tahun 2011 berdasar dan juga perubahannya Perda nomor 2 tahun 2019 Kabupaten Bangka Tengah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita pahami bersama-sama bahwasannya kawasan strategis merupakan yang kita definisikan bahwasannya kawasan ini didefinisikan sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan di tingkat kabupaten. Nah, dalam konteks Kabupaten Bangka Tengah sendiri, kawasan strategisnya terbagi menjadi dua, dikategorikan dalam dua hal. Yang pertama adalah kawasan strategis provinsi dan juga kawasan strategis tingkat kabupaten. Nah, dalam hal kawasan strategis ini, dalam konteks Bangka Tengah, kawasan strategis ini memiliki pengembangannya melibatkan pendanaan dari APBD, kabupaten, provinsi, APBN, serta kemitraan dengan swasta dan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang yang harmonis. Selanjutnya akan kita bahas inilah kawasan strategis kawasan strategis tingkat provinsi di Kabupaten Bangka Tengah. Nah, kawasan strategis provinsi di Kabupaten Bangka Tengah ini memiliki fokus pertumbuhan pada ekonomi regional yang terdiri dari dua titik. Yang pertama adalah kawasan strategis Tanjung Berikat dan yang kedua adalah kawasan perkotaan Pangkalan Baru. Nah, yang pertama kawasan strategis Tanjung Berikat dicanangkan memiliki pelabuhan yang dicanangkan